Dewa medis terkuat. Bab 121 Ujian Kelompok Naga. Aku tidak ingin memikirkan hal-hal itu lagi. Sekarang, aku hanya ingin bisa melihatmu dari kejauhan, itu saja. Xiao Chen mengerutkan kening. Aku akan menjemputnya. Kalau kamu tidak mau terlalu menderita, bangunlah pagi-pagi. Saya bersedia bereinkarnasi dalam mimpi ini selamanya. Karena tidak dapat membujuk Su Ruoxue, Xiao Chen harus menyerah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mungkin, waktu akan menyelesaikan segalanya. Setelah makan siang, Ma Tianbei dari Jiangnan datang, dan bersamanya datang beberapa anggota tim naga lainnya. Wajah semua orang sangat serius. Xiao Chen tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk menebak mengapa mereka datang. Tuan Xiao, saya minta maaf. Anda baru saja kembali dari Goryeo. Kami seharusnya tidak mengganggu Anda saat ini. Nada bicara Ma Tianbei penuh rasa hormat. Bagaimanapun, perilaku Xiao Chen sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormat dari warga negara Yan manapun. Xiao Chen berkata dengan tenang. Tidak masalah, silakan. Ma Tianbei menarik napas dalam-dalam dan berkata. Pengadilan naga sedang bersiap untuk mengadili kamu di Jiangdu. Begitu dia selesai berbicara, Ma Tianbei tampaknya takut Xiao Chen akan marah, jadi dia berbicara lagi. Tuan Xiao, kami hanya menyampaikan maksud di atas. Sedangkan kami tidak punya pikiran seperti itu. Kami semua sangat menghormati Anda. Kamu tidak perlu gugup begitu. Aku tahu beberapa hal dengan jelas. Bagus. Terima kasih atas pengertian Anda. Ma Tianbei dan yang lainnya tidak bisa menahan napas lega. Kapan? Melapor ke Tuan Xiao, akan tiba dalam 3 hari. 3 hari lagi. Oke. Kembalilah dan laporkan. Aku akan pergi ke Jiangdu dalam 3 hari. Ya. Semua orang mundur, dan Su Ruoxue bertanya dengan bingung. Mengapa mereka datang menemuimu? Hakim aku. Mengapa aku bersikap begitu sopan kepadamu saat aku menghakimimu? Karena mereka takut padaku. Lalu, beraninya mereka menghakimimu. Aku baru saja mengalahkan Gao Li, dan aku mengalahkannya dengan cukup keras. Kurasa Gao Li dan guru di belakang mereka agak tidak senang. Dahi. Wajah Su Ruoxue tak dapat menahan diri untuk berkedut hebat. Mengapa hal itu tampak seperti suatu hal yang besar, tetapi bagi Xiao Chen, hal itu semudah menyanyikan sebuah lagu kecil. Xiao Chen tidak takut dengan tim penghakiman kelompok naga. Dia hanya tidak ingin diganggu sepanjang waktu. Lagi pula, dia tidak bisa mengalahkanmu, dan dia kadang-kadang menimbulkan masalah padamu, yang selalu menyebalkan. Sekarang Xiao Chen juga memiliki seorang putri, dan dia akan menemukan istrinya kembali di masa depan. Dia selalu ingin memberi mereka kehidupan yang stabil. Saya harap tim penilai grup naga dapat bersikap lebih bijaksana. Kalau tidak, dia tidak keberatan berurusan dengan mereka juga. Berita bahwa Xiao Chen akan diadili menyebar dengan cepat. Banyak orang terkejut ketika mendengar berita itu. Sudah entah berapa tahun berlalu. Xiao Chen seharusnya dianggap sebagai orang pertama yang diadili selama bertahun-tahun ini, bukan? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Apakah akan berakhir seperti ini? Akibatnya, banyak orang mulai bertanya tentang masalah ini. Karena kejadian ini terjadi sangat cepat, tidak ada rahasia yang disembunyikan, dan segera, praktisi seni bela diri di berbagai tempat di Jiangsu mengetahuinya. Untuk sesaat, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut oleh Xiao Chen. Awalnya mereka mengira kekuatan Xiao Chen hanya setingkat Martial Saint, tapi kini tampaknya dia minimal setingkat Martial Emperor. Kaisar Wu. Itu adalah eksistensi yang legendaris. Itulah tujuan akhir yang dikejar dan didambakan oleh seluruh komunitas latihan bela diri dan semua seniman bela diri. Bagi mereka, keberadaan tingkat ini tidak ada bedanya dengan Tuhan. Akibatnya, berbagai tempat di Jiangsu secara bertahap memperoleh gelar tambahan. Kaisar Gila. Kaisar Gila Xiao Chen. Itu berarti dewa gila di antara Kaisar Wu. Karena dia pemarah dan dia sangat kuat. Judul ini bertujuan untuk memberitahu orang lain agar tidak memprovokasi Xiao Chen sesuka hatinya. Pada saat ini, saudara Shen Tianjun dan Shen Tianji dari keluarga Shen juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Alis tajam Shen Tianji terlipat menjadi satu. Dan Shen Tianjun menarik napas dalam-dalam. Sekarang, ini satu-satunya cara. Dulu, keluarga Shen kami mendirikan pasukan Dewa Perang. Kami memiliki beberapa master super di bawah komando kami, dan mereka mengejutkan semua arah. Sayangnya, dengan kematian kepala keluarga, para master top itu telah diberhentikan.
Xuan Yuan membunuh para dewa dan melarikan diri ke agama Buddha. Gongsun Wulei telah menjadi menantu. Ye Wuchen sedang mengembara ke luar negeri. Feng Qingyang masuk penjara. Hal ini juga secara langsung menyebabkan kemunduran pasukan dewa perang kita. Dan sekarang, Xiao Chen adalah harapan bagi kebangkitan pasukan Ares kita. Aku melihat bayangan lelaki tua itu saat masih muda dalam dirinya. Sama-sama tidak terkendali, sombong. Sombong. Namun, dibandingkan dengan lelaki tua itu, dia tampak lebih liar dan sombong. Bahkan lebih tidak terkendali. Berbicara tentang ini, wajah Shen Tianjun memerah. Jadi, aku benar-benar tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Xiao Chen. Shen Tianji berkata dengan ekspresi khawatir. Namun, di antara saudara-saudara yang lebih tua, Xuan Yuan Xishan dan yang lainnya, hanya lelaki tua itu yang setia. Sekarang lelaki tua itu sudah tiada, meskipun mereka pernah berjanji untuk membantu keluarga Shen kita sekali, itu hanya akan terjadi sekali. Jika kita menggunakan kesempatan ini, jika keluarga Shen kita menghadapi masalah di masa depan, kita tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Hehehe. Shen Tianjun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan terkekeh. Jika pasukan Dewa Perang sudah tiada, apa gunanya masih ada keluarga Shen? Kita, keluarga Shen, tidak butuh tikus-tikus yang tidak kompeten untuk menyebarkan dupa. Kita, keluarga Shen, harus menjadi yang terkuat jika ingin menjadi yang terbaik. Setelah menarik napas dalam-dalam, pupil mata Shen Tianji berangsur-angsur menyusut. Baiklah. Karena kau sudah mengatakannya, kakak, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Aku akan mengeluarkan perintah Dewa Perang sekarang dan memanggil kembali para Master Super itu. Pergilah. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuh Xiao Chen. Ya. Shen Tianji segera berlari untuk melapor. Menurutnya, Shen Tianjun hanya ingin melindungi Xiao Chen. Namun sebenarnya, apa yang lebih ingin dipertahankan Shen Tianjun adalah stabilitas antara grup naga dan Xiao Chen. Kekuatan Xiao Chen sangat kuat. Jika orang-orang tua yang keras kepala di grup naga benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya dan mereka berselisih satu sama lain, kemungkinan besar akan ada masalah yang nyata. Pada saat itu, masih belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Siapa yang dapat menjamin bahwa Xiao Chen tidak dapat mengalahkan grup naga? Siapa yang dapat menjamin bahwa Xiao Chen tidak akan membunuh siapapun? Orang tua itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap langit berbintang, mendesah dalam-dalam, dan matanya penuh dengan ekspresi rumit. Ayah, aku harap rohmu di surga dapat memberkatiku, memberkati keluarga Shen, memberkati tentara Dewa Perang, dan memberkati kerajaan Yan. Bab 122 Xuan Yuan membunuh surga. Larut malam, pukul 12, di tempat keluarga Shen di Jiangbei, kembang api berbentuk naga emas membubung ke langit dan meledak di awan. Orang biasa tentu tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Bagi mereka, itu hanya sekadar sambaran petir. Mereka tidak dapat melihat tipuannya. Namun, saat kembang api ini membubung ke langit, beberapa arus bawah yang berada di luar jangkauan orang biasa dengan cepat melonjak. Keluarga Namong. Kepala keluarga, Namong Chenlong, sedang meninjau beberapa dokumen di kantor. Tiba-tiba, sebuah sosok bergegas masuk. Namong Chenlong sedikit mengernyit. Bukankah sudah kubilang? Jangan datang dan menggangguku begitu saja. Tuan, ada panggilan mendesak dari Jiangbei. Jiangbei. Bukankah itu sarang keluarga Shen? Apa yang terjadi? Melapor kepada Patriark, Ordo Dewa Perang telah diaktifkan. Apa katamu? Namong Chenlong tiba-tiba membanting pena di tangannya ke atas meja dan berjalan keluar dengan cepat. Apakah beritanya dapat dipercaya? Benar-benar dapat diandalkan. Ini adalah informasi situasi terkini keluarga Shen. Menurut informasi yang dikirim oleh mata-mata itu, keluarga Shen mungkin berusaha melindungi seseorang. Untuk melindungi satu orang. Ini benar-benar aneh. Keluarga Shen tidak pernah mengaktifkan perintah Dewa Perang selama bertahun-tahun ini. Sekarang, bagaimana mereka bisa mengaktifkan perintah Dewa Perang yang begitu penting hanya untuk melindungi satu orang? Namong Chenlong mengambil informasi itu, membukanya dengan cepat dan melihatnya. Xiao Chen, kenapa aku belum pernah mendengar tentang orang ini? Namong Chenlong membolak-balik informasi dengan ekspresi tenang. Bagian pertama sangat normal, tetapi ketika Xiao Chen kembali ke Jiangbei, ekspresinya mulai menjadi sedikit serius. Dia membolak-balik informasi itu halaman demi halaman. Ketika melihat akhirnya, bahwa Xiao Chen telah memasuki Goryeo sendirian,
membunuh puluhan orang bijak bela diri Goryeo, memenggal dua dewa bela diri, dan bahkan memaksa Goryeo menyerahkan kepala Park Sengnan. Wajah Namong Chenlong menjadi sangat serius. Dan ketika dia selesai membaca semua informasi, dia menghela napas panjang lega. Seketika itu juga, dia menghancurkan informasi itu hingga menjadi bubuk. Turunlah. Beritahukan semua tuan keluarga Namong bahwa semua hari libur dibatalkan dan keadaan darurat segera diberlakukan. Ya. Setelah anak buahnya pergi, Namong Chenlong meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap langit di luar jendela dengan tatapan serius. Saya harap kali ini tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, ini akan jadi masalah besar. Pada saat yang sama, semua keluarga lainnya juga mengambil beberapa tindakan setelah menerima berita tersebut. Tentu saja mereka tidak mencoba berurusan dengan Xiao Chen. Untuk jaga-jaga. Mereka hanya menduga dan berharap dalam hati agar Xiao Chen tidak bertindak impulsif. Kalau tidak, mereka harus pergi dan berurusan dengan Xiao Chen. Istana Peri Shaolin. Larut malam, dari belakang gunung, terdengar suara gemuruh ke angkasa. Aura berdarah memenuhi udara, seperti setengah air mancur dan setengah air laut, menyebar dengan cepat dan segera mengelilingi seluruh gunung. Cepat. Dia keluar. Puluhan tahun. Apakah dia akhirnya keluar? Aura berdarah yang kuat, tetapi iblis di hatinya tidak melemah selama beberapa dekade terakhir. Ketidakadilan. Ketidakadilan. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget, dan puluhan biksu dengan cepat datang ke gunung belakang. Di sana, potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya telah meledak, dan sebuah lubang yang dalam dan besar muncul di tanah. Rasanya seperti ada binatang buas yang menerobos belenggu kurungan. Amitabha, dia benar-benar telah menghancurkan sumur iblis. Tampaknya ilmu sihirnya telah menjadi lebih maju. Bukalah lonceng Dharma dan berdoalah untuk semua orang di dunia. Tak lama kemudian, suara lonceng panjang terdengar dari puncak gunung. Tenang dan damai. Pada saat ini, di sebuah gua di tengah gunung Istana Peri Shaolin, 3 biksu tua yang tengah bermeditasi seperti batu perlahan membuka mata mereka. Donor Xuanyuan. Sudah 27 tahun. Pada akhirnya, kamu masih menyerah untuk memurnikan dirimu. Semua kerja keras selama 27 tahun telah sia-sia. Seorang pria dengan jaket tua perlahan muncul di depan ketiga biksu itu. Dia memiliki jenggot yang sangat panjang dan tampak sangat kasar, tetapi tatapan dingin yang terpancar dari matanya membuat tidak ada seorang pun berani meremehkannya. Bahkan angin di udara pun takut dan tidak berani mendekatinya begitu saja. Saya punya alasan untuk pergi. Tetapi apakah ini untuk Ordo Dewa Perang? Aku tahu, kenapa bertanya. Donor Xuanyuan, karena Anda telah memasuki dunia Buddhis, mengapa Anda masih peduli dengan urusan duniawi? Itu tidak ada hubungannya dengan Anda lagi. Xuanyuan Sitian, dengan tangan di belakang punggungnya, perlahan berjalan masuk. Tidak perlu bicara omong kosong lagi. Jika Dewa Perang tidak memberi perintah, akulah Buddha. Jika Dewa Perang memberi perintah, akulah iblis. Mulai formasi. Aura pembunuh yang mendebarkan perlahan terpancar dari tubuh Xuanyuan Sitian. Ketiga biksu itu saling berpandangan, mengambil napas dalam-dalam, menyatukan kedua telapak tangan, dan melafalkan nama Buddha serempak. Amitabha. Setelah itu, aura emas perlahan dilepaskan dari ketiga orang itu. Aura ini menyatu dengan dinding di sekitarnya dan dengan cepat membentuk 18 sosok perunggu emas. Aura kebenaran Buddha yang tak tertandingi keagungannya memenuhi seluruh gua. Formasi 18 pria perunggu, mulai. Donor Xuanyuan, jangan ceroboh. Formasi 18 pria perunggu berbeda-beda pada setiap orang. Mereka sama kuatnya dengan Anda. Semoga Anda berhasil. Bising. Xuanyuan Sitian maju selangkah dan langsung menuju ke 18 pria perunggu. Saat dia menggerakkan kakinya, aura yang mendebarkan jantung dengan cepat menekannya. Aura berdarah itu menyentuh kebenaran Buddha yang agung, dan ledakan suara berderak pun terdengar, sungguh mengerikan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Akhirnya, keduanya bertabrakan, dan 2 pria perunggu di depan, 1 di kiri dan 1 di kanan, meninju serempak. Tinju kedua pria itu bergerak sangat cepat di udara, bahkan mampu memadamkan api. Terdengar suara mendengung di udara. Tetapi saat tinju mereka hendak mengenai Xuanyuan Sitian, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba, 2 aura berdarah keluar dari tubuh Xuanyuan Sitian, membentuk bila-bila berwarna darah yang langsung menebas kepala 2 pria perunggu itu. Kecepatan bila pedang berdarah itu jauh lebih cepat dari kecepatan manusia perunggu. Lebih cepat. Bahkan lebih cepat. Hanya dalam sekejap, kedua pria itu terpotong menjadi 2 hidup-hidup.
Ledakan. Kedua pria perunggu itu berubah menjadi puing-puing dan beterbangan kemana-mana dengan suara ledakan yang keras. Kemudian, dua biksu lainnya datang, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, masing-masing memegang tongkat tembaga, dan menusukkannya langsung ke bahu Xuan Yuan Sitian. Jangan keluarkan trik-trik kecilmu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Xuan Yuan Sitian mendengus pelan, mengulurkan tangan kiri dan kanannya, darah menutupi punggung tangannya, seperti dua cakar iblis besar, dan dengan mudah meraih bagian atas dua tongkat tembaga. Bersambung.